Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Imani Khairul Akbar. Saya NPM 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan klasifikasi dan clustering pada pengenalan pola. Klasifikasi dan clustering. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan dan mencirikan konsep atau kelas data untuk kepentingan tertentu. Untuk clustering atau klasterisasi adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Untuk perbedaan klasifikasi dan clustering. Pada clustering itu bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkannya dengan kelompok-kelompok lain yang berjauhan dalam satu ruang. Pada klasifikasi itu bertujuan untuk memetakan satu titik data ke dalam satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu untuk clustering itu dilakukan secara unsupervised, artinya tidak ada contoh bagaimana seharusnya pengelompokan titik-titik tersebut atau tidak ada data training dalam implementasinya. Lalu untuk klasifikasi dilakukan secara supervised, artinya algoritma pembelajaran untuk melakukan klasifikasi diberikan contoh. Jadi untuk pada klasifikasi ini dia ada data trainingnya. Lalu domain dari sebuah fungsi clustering fx adalah sebuah himpunan titik data x sama dengan x1 hingga xi pada sebuah ruang. Sedangkan domain dari sebuah fungsi klasifikasi fx adalah sebuah titik data. Lalu yang terakhir, contoh algoritma untuk clustering adalah K-means dan algoritma klasifikasi adalah logistic regression. Seperti ini contoh perbedaan klasifikasi dan clustering. Jadi dari grafiknya sudah berbeda ya. Lalu manfaat clustering. Clustering itu merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Lalu identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Nah, syarat clustering itu yang pertama ada skalabilitas. Itu maksudnya suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini data dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, misalnya saja suatu database. Lalu kemampuan analisa beragam bentuk data. Itu maksudnya algoritma klasterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal maupun gabungannya. Lalu menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Itu maksudnya banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean dan Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antar satu dengan yang lainnya. Karenanya dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa cluster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. Jadi algoritma clustering itu harus mampu menghasilkan nilai yang tidak hanya berbentuk bulat. Jadi nilainya tidak mesti berbentuk bulat, bisa jadi berbentuk aneh-aneh atau desimal dan atau yang lainnya. Lalu sensitivitas terhadap perubahan input. Ini maksudnya perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada cluster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas rendah. Lalu mampu melakukan clustering untuk data berdimensi tinggi. Artinya suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensi ataupun atribut. Untuk itu diperlukan algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlah tidak sedikit atau banyak. Lalu interpretasi dan kegunaan. Ini maksudnya hasil dari clustering harus dapat diinterpretasikan dan berguna. Lalu kemampuan untuk dapat menangani noise. Ini maksudnya data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti atau hilang. Karena sistem inilah suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. Nah, selanjutnya metode clustering secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering atau non-hierarchical. Nah, untuk hierarchical clustering itu data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun bagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Contoh metode hierarki clustering adalah single linkage, complete linkage, average group linkage.
Nah, ini langkah-langkah melakukan hierarchical clustering, yaitu identifikasi item dengan jarak terdekat, gabungkan item itu ke dalam satu cluster, lalu hitung jarak antar cluster, dan yang terakhir ulangi langkah dari awal sampai semua terhubung. Selanjutnya partitional clustering. Data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan, yaitu meminimumkan jarak dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Contohnya, metode partitional clustering adalah K-means, fuzzy K-means, dan mixture modeling. Nah, algoritma K-means. Metode K-means merupakan metode clustering yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan K-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. K-means merupakan salah satu algoritma clustering dengan metode partisi yang berbasis titik pusat atau centroid, selain algoritma K-medoids yang berbasis objek. Nah, ini langkah-langkah algoritma K-means, yaitu yang pertama, tentukan berapa banyak cluster K dari dataset yang akan dibagi. Lalu tetapkan secara acak data K menjadi pusat awal lokasi cluster. Lalu untuk masing-masing data, temukan pusat cluster terdekat sehingga masing-masing pusat cluster memiliki sebuah subset dari dataset yang mewakili bagian dari subset. Lalu untuk masing-masing cluster K, ditemukan pusat luasan cluster dan perbarui lokasi dari masing-masing pusat cluster ke nilai baru dari pusat luasan. Yang terakhir, ulangi langkah 3 dan 4 hingga data pada tiap cluster menjadi terpusat atau sesuai. Itulah langkah-langkah dari algoritma K-means. Selanjutnya, algoritma K-means dalam penerapannya memerlukan 3 parameter, yaitu jumlah cluster K, inisialisasi cluster, dan jarak sistem. Nah, ini contoh penerapan algoritma K-means. Ini penerapan pada bidang kesehatan, yaitu klasterisasi penyakit menular, yaitu ini flowchartnya. Yang pertama, memulai, lalu banyaknya cluster, lalu menentukan centroid atau pusatnya, menghitung data penyakit, mengelompokkan dengan hasil data minimum, lalu apa ada data yang harus dipindah, jika iya, kembali ke langkah tentukan centroid dan berulang terus hingga data yang harus dipindah itu sudah tidak ada, lalu selesai. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.